versus Maid, dan film keduanya itu yang tentang beasiswa ya. Oke, saya mau review dulu nih, barangkali masih ada yang bisa ngejelasin apa sih sebenarnya masalah yang coba disampaikan di film tersebut. Terusnya kira-kira ada komunikasi apa kalau ada ya, dan apakah ada pembangunan di sana atau perubahan sosial di sana. Boleh pilih salah satu poin dulu ya. Oke, silahkan yang mau coba mengingat-ingat bisa raise hand dulu. Pilih aja filmnya salah satu dulu ya. Oke, silahkan siapa duluan yang bisa raise hand? Nanti teman-temannya tinggal nambahin. Bu, Ya, siapa nih? Noval. Bu boleh ulang video kemarin nggak sih Bu? Oh, mau diulang dulu? Ya Oke. soalnya kemarin kan ada telepon dari LAK jadi kurang lihat video kemarin Bu. Oke. Kita cek dulu ya kalau yang teman yang lain ada yang masih inget nggak ya. Kalau yang selain Noval mungkin ada yang masih ingat bisa bantu nggak? Saya mau coba, Bu. Oke, siapa nih? Olivia. Oke, silakan Olivia. Gimana? Salah satu filmnya aja ya, Bu. Mm-mm. Yang saya ingat yang beasiswa itu tentang kesetaraan gender, di mana perempuan itu negaranya Pakistan, betul. ya, nggak boleh meraih cita-cita yang terlalu tinggi dan nggak boleh sekolah yang terlalu jauh karena orang tua dan lain-lain gitu. Jadi kayak ada dibatasi gitu Bu untuk membangun mimpinya lebih bagus, lebih jauh lagi gitu Bu yang saya ingat. Oke, sip, benar ya Olivia, makasih. Iya Bu. Oke, dari Olivia itu jadi di film yang tentang beasiswa perempuan itu memperlihatkan perjuangan ya untuk perempuan muda di Pakistan untuk bisa sekolah ke Amerika ya. Oke, ada yang mau nambahin nggak kira-kira mungkin dari, kalau tadi masalahnya ya Olivia, kalau dari komunikasi atau dari pembangunan atau dari perubahan sosial ada yang bisa bantu? Mungkin bisa mencoba dulu apa yang kebayang. Boleh raise hand atau ada yang bisa langsung coba jawab, silahkan. Ada yang masih ingat nggak? Tebak aja dulu, kalau misalnya ragu-ragu nggak apa-apa. Oke, silahkan. Ada yang masih ingat? Atau pada lupa? Coba. Anissa, ada Anissa? Kalau saya lebih ingat yang film pertama, Bu. Oke, yang Mom versus Maid ya? Iya. Boleh, kalau Anissa ingatnya yang itu gimana? Kalau saya ingatnya kalau yang film pertama itu kan ceritanya tentang maid-nya yang lebih mengenal tentang si anak majikannya gitu kan. Berarti bisa dilihat kalau komunikasi antara orang tua dengan anaknya tuh sangat kurang gitu. Jadi perlu waktu buat bareng, perlu waktu buat berdua, quality time gitu Bu antara anak sama orang tuanya, biar orang tua itu tahu anaknya ini sukanya apa sih, nggak sukanya apa sih, temennya siapa sih, dan selainnya gitu Bu. Oke, sip ya. Oke, kalau Nisa berarti lebih ingat yang Mom versus Maid, di mana di situ masalahnya masalah komunikasi ya, masalah Iya, komunikasi Bu. orang tua anak yang kurang ya. Oke. Iya. Sip, makasih Anissa. Sama-sama Bu. Oke, ada yang mau coba menambahkan lagi? Akmal, kalau Akmal ingatnya apa nih? Yang ini Bu, lebih kenal maid-nya daripada orang tuanya Bu. Oke, menurut Akmal yang tampak di situ kira-kira apakah ada kaitannya sama pembangunan atau ada kaitannya sama perubahan sosial, bisa budaya, bisa apa Mungkin mungkin kalau pembangunan saya masih belum nangkep Bu ya. Cuman kalau misalnya perubahan budaya ya dengan si anak lebih dekat sama ART-nya, menurut saya akan mereka akan menggampangkan gitu Bu ke orang tuanya. Maksudnya
dari basicnya aja kan kalau misalnya udah salah ya untuk kedepannya mungkin pembangunan sosial ataupun budaya yang nanti ada di Indonesia akan berubah juga, Bu. Mungkin kayak gitu. Oke. Karena ketika anak lebih dekat dengan mate-nya, relatif itu pola pikir dan pendidikan keluarganya lebih banyak dipengaruhi oleh si mate-nya ya, bukan orang tuanya ya. Betul, Bu. Jadi beda Otomatis cara berpikirnya nanti. kualitas anaknya mungkin bisa beda ya. Oke ya, menarik ya. Makasih Akmal. Ada lagi yang punya pendapat yang beda mungkin? Nah, Bu boleh bantu nambahin nggak, Bu? Boleh dong. Nabila, gimana Nabila? Iya Bu, jadi kalau saya sih lebih nangkep yang pertama ya Bu, video yang pertama yang tentang antara majikan dan juga ibunya gitu ya. Harusnya kan ibu itu menjadi sosok pertama ya Bu ya, yang dalam untuk mengajarkan baik itu untuk komunikasinya ataupun dengan budayanya Bu. Jadi tuh ya, ibaratnya kalau misalkan ibu itu kan lebih yang paling harusnya tuh yang menjadi utama ya Bu ya. Oke. Untuk mengajarkan baik itu untuk komunikasi sosialnya ataupun budayanya gitu Bu, mengenalkan. Jadi kalau misalkan untuk sekarang sih yang kayak di video tadi itu yang masalah mate-nya itu tuh lebih dekat dengan anaknya aja, maksudnya orang tuanya aja tuh lebih nggak kenal sama anaknya gitu. Sebenarnya sih itu ya menghambat juga sih Bu untuk pembangunan juga sih menurut saya. Oke. Untuk sosialnya, tapi kalau pembangunannya masih sama kayak Akmal Bu, masih belum paham juga. Oke. Jadi kalau tadi makasih Nabila. Jadi dari Akmal sama Nabila kelihatan yang terlihat itu ada perubahan budaya ya. Kalau mungkin zaman kalian relatif anak itu lebih dekat ke orang tua. Ketika kita nonton video kemarin ternyata kok anak sekarang jadi berubah ya, budayanya dia lebih dekat sama mate-nya dibandingin sama ibunya gitu kan, aneh. Nah, oke. Jadi sebenarnya ini semua jadi satu kesatuan ya. Kita bisa lihat ternyata sekarang kita makin modern ya. Kita makin modern, pembangunan ada terus. Termasuk ketika misalnya ada pembangunan, ada lapangan pekerjaan yang lebih terbuka buat perempuan ya. Sehingga banyak perempuan-perempuan yang merasa memilih untuk beraktualisasi di lingkungan pekerjaan di luar sana. Tapi ini juga pembangunan yang memberikan dampak ya, yang tadi yang teman-teman udah sampaikan, ada perubahan di budaya, ada tadi apakah dirasakan ada perubahan sosial ketika misalnya si keluarga yang harusnya jadi struktur sosial terkecil gitu ya, di mana nanti saling mengajarkan tadi pendidikan, kemudian apa misalnya moral gitu, biasanya dari orang tua ke anak. Tapi ketika ada pembangunan ternyata orang tua itu justru tidak punya waktu untuk anaknya, padahal dia juga bertanggung jawab untuk pendidikan anaknya. Dan otomatis tadi ya, ketika aku mau bilang nanti kualitas anaknya jadi tidak baik, tidak sebaik ketika dibimbing orang tua karena kapasitas dari ART-nya katakanlah ya untuk mendidik anak mungkin lebih minimal dibandingkan orang tuanya terkait pendidikan. Oke, Mangga Cut. Ya kira-kira jadi ternyata pembangunan itu bukan hanya ada dampak positif tapi juga ada dampak negatif ya. Nah, itu sebagai salah satu contoh pembangunan yang sepertinya kalau infrastruktur, terus lapangan pekerjaan terbuka itu kan harusnya membaik ya kondisi masyarakat, tapi ternyata ada efek samping juga ketika pembangunan ini tidak mempertimbangkan unsur-unsur lainnya. Sampai terjadi adanya perubahan budaya ya. Mungkin di beberapa kelas ekonomi biasanya kelas menengah nih ya, kelas menengah itu kan tuntutan orang tua untuk bekerja tinggi, tapi ternyata mereka tidak bisa memfasilitasi anak untuk mendapatkan pendidikan keluarga yang baik. Ya, kira-kira kayak gitu nih. Jadi kita berusaha membuat sebuah hubungan konsep antara pembangunan, kemudian ada dampaknya. Dampaknya ini bisa perubahan sosial gitu ya. Terus tadi ada perubahan budaya segala macam ya. Oke, kira-kira itu kasarnya sambil kita lihat lagi di slide-nya nih biar semakin jelas ya. Oke. Nah ini. Jadi ini konsepnya sebenarnya ketika kita sebagai suatu
masyarakat hidup dalam sebuah komunitas besar ya, dunia gitu. Jadi di sini ada masalah-masalah yang ada di dunia ini ada istilahnya kita menyebutnya tujuan pembangunan Sustainable Development Goal ya, SDG ini. Jadi ini adalah target-target pembangunan yang ingin dicapai dunia di 2030 ya. Nah, ini ada poin-poinnya yang harus dibangun. Jadi nggak bisa misalnya kita kayak tadi hanya mikirin katakan infrastruktur, misalnya kita banyakin jalan, kita banyakin kantor, kan nanti kantor bisa mengurangi jumlah pengangguran, tapi ternyata itu memberikan masalah-masalah lain gitu. Misalnya tadi dari sisi pendidikan anak gitu kan. Nah, ini makanya unsur-unsur ini harus dipertimbangkan dalam sebuah pembangunan ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini bisa disampaikan juga melalui komunikasi yang baik gitu. Komunikasi yang baik, program yang baik, sampai akhirnya nanti bisa memberikan, harusnya adalah perubahan sosial yang positif ya. Jadi jangan sampai pembangunan yang ada itu malah ngasih perubahan sosial yang negatif. Seharusnya seperti itu. Nah, kita sambil baca nih arti pembangunan dan perubahan sosial dulu ya. Tadi saya sudah sampai ke Oke, Akmal udah. Ada Albar? Ada, Bu. Oke, Albar nih sekarang gilirannya, minta tolong dibacain dulu poin pertama. Development and social change. Development is a useful change toward a social and economic system that is decided as the will of the nation. Bentar, Bu. Yang itu, Bu? Ya, betul. Jadi, sip, makasih. Ya, Bu. Jadi, pembangunan itu adalah suatu arah perubahan sistem ekonomi dan sosial untuk mencapai tujuan suatu negara nih. Nah, jadi idealnya ketika tadi kita udah bilang ada SDGs ya, itu tujuan pembangunan secara dunia ya, yang harus dicapai. Tadi ada 17 poin. Nah, itu juga merupakan bagian dari pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi kita harus melihat pembangunan itu sebagai perubahan ekonomi, sistem ekonomi dan sistem sosial supaya mencapai tujuan bangsa yang sekaligus juga tadi ke tujuan SDGs yang 17 poin tadi ya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu pembangunannya. Kalau di kita pembangunan yang pernah dirasain apa nih tadi tuh Albar ya. Albar pernah ngerasain pembangunannya kayak apa nih Albar nih? Pembangunan gimana, Bu? Pembangunan yang pernah kamu rasa, kamu lihat. Oke, kita kaitin sama yang ini poin SDGs ya. Ada nggak sih pembangunan di Indonesia yang kira-kira juga sudah mendukung program SDGs dunia ini? Pernah nggak Albar lihat atau baca? Paling menghapus kemiskinan itu ya, Bu. Apa tuh contohnya? Kayak pemerintah kayak kan kemarin pandemi itu ya, Bu. Bisa nggak sih? Coba aja. Gimana? Kalau menurut saya kan kemarin pandemi banyak yang di PHK gitu ya, Bu, yang pemberhentian kerja. Jadi pemerintah memberikan bantuan gitu, Bu, walaupun tidak merata, tapi kan udah berupaya, Bu, untuk menghapus kemiskinan itu, Bu. Oke. Jadi itu mungkin bentuknya kemarin apa? Subsidi buat ya. Apa yang sempat Albar baca? Subsidi sih, Bu. Subsidi ya. Program subsidi ya untuk masyarakat desa, atau ada juga yang buat UMKM, apa yang Albar baca? Apa ya yang kemarin sih baca yang di rumah-rumah itu yang ditempelin itu, Bu, stikernya. Kayaknya bansos. Oke. Bansos ya. Biasanya bansos buat yang miskin ya. Oke. Jadi Albar pernah lihat tuh rumah yang ditempelin stiker penerima bansos gitu atau gimana tuh waktu itu? Pernah, Bu. Oke. Di daerah mana Albar pernah lihat? Kebenaran dekat rumah saya juga banyak sih, Bu, yang penerima bansos gitu kan. Rumahmu di mana? Di Kiara Condong, Bu. Kiara Condong ya? Oke. Jadi kalau
Albert pernah lihat ada program bansos gitu ya, terus rumah-rumahnya ditempelin stiker ya, penerima bansos gitu. Oke. Iya benar. Jadi itu salah satu contoh program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ya, pembangunan di Indonesia. Dan itu juga termasuk program SDGs poin 1 nih ya. Oke, jadi kebayang ya, ternyata Indonesia juga sudah melakukan program-program pembangunan yang tujuannya juga sama, untuk membuat sistem ekonomi dan sistem sosial lebih baik, dan itu juga sesuai dengan target tujuan SDGs dunia ya. Oke, makasih Albert. Kemudian Andika ada? Andika. Halo, aku Bu. Oke, Andika. Kalau Andika pernah nggak mungkin baca atau ngelihat juga nih pembangunan yang ada di Indonesia yang sesuai dengan SDGs juga, mungkin yang di poin berapa? Yang di poin gimana nih kira-kira nih? Tapi ya pembangunannya nggak harus dari pemerintah juga ya. Kadang-kadang ada swasta yang ikut membangun masyarakat juga. Yang di poin 3 mungkin Bu. Oke, kayak gimana tuh yang sempat dilihat waktu dulu itu kan yang 3 tuh buat penggunaan obat-obatan terlarang, bukan? Yang 3 tuh kesehatan dan kesejahteraan, kurang kelihatan ya. Oke, ntar ini ada definisi detailnya nih. Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu boleh dibaca dulu. Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Oke, kira-kira kayak gitu tuh. Ada yang pernah dilihat atau dibaca barangkali? Mungkin dari adanya program BPJS Kesehatan sama Kartu Indonesia Sehat. Kalau dari aku sih kebayang. Oke, benar Andika. Andika waktu itu baca atau pernah lihat sendiri nih? Apanya? Program kartu atau Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sejahtera ya. Waktu itu aku pernah ngurusin punya nenek Bu di soalnya. Nenek itu di mana? Di Tangerang. Di Tangerang ya. Jadi ada program apa itu, Kartu Indonesia Sehat? Ya, Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat ya. Yang tujuannya, aduh sorry sebentar. No problem. Sorry. Oke, tadi Kartu Indonesia Sehat yang tujuannya untuk ya kayak misalkan kita kekurangan biaya nih buat berobat, nah itu bisa ditutup pakai kartu itu dari program pemerintah. Oke, jadi kayak bantuan dana untuk kesehatan gitu ya Andika ya? Jaminan kesehatan gitu Bu. Jaminan kesehatan. Oke, sip. Terima kasih Andika. Sama-sama. Ya kira-kira itu ya, berarti sudah ada 2 contoh nih dari Albert sama Andika tentang contoh program pembangunan yang ada di Indonesia, yang itu juga menjadi bagian dari program SDGs dunia. Oke, mudah-mudahan ini semua udah jelas ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke slide berikutnya itu. Nah ini sekarang social change-nya. Oke, sekarang giliran Aulia. Ada Aulia? Hadir, Bu. Oke. Aulia minta tolong dibacakan dulu nih yang tentang social change. Yang kedua ya, Bu. Iya. Social change is one of the concept of development. Lanjut aja. Yang ketiga juga, Bu. Iya. Okay. Social change is defined as a change in the institution of society. It affects the social system, including social value, attitude, and behavior pattern of group. Oke, jadi tadi ketika ada pembangunan, ada juga istilah lain itu perubahan sosial ya. Jadi pembangunan itu nggak cuma fisik, tapi bisa non fisik, kayak misalnya pembangunan pendidikan. Kalau gedung pendidikannya sih itu kelihatan ya fisiknya, tapi ketika misalnya pembangunan non fisiknya itu misalnya
perubahan kurikulum. Ya, yang kayak gitu kan nggak kelihatan gitu bentuknya. Tapi ternyata pembangunan seperti itu bisa menghasilkan sebuah perubahan sosial. Kayak kemarin pas kita nonton yang Olivia cerita tadi ya, yang kesetaraan gender perempuan Pakistan itu, pendidikan sistemnya cuman ngasih beasiswa gitu ya. Tapi ternyata itu memberikan perubahan sosial di masyarakat Pakistan secara luas. Tapi ya kalau misalnya kita bicara bertahap, mungkin di film itu kita kelihatan ketika ada program pembangunan, katakan ya, beasiswa untuk perempuan, dan itu didapatkan oleh namanya kalau nggak salah Atira ya, saya lupa. Yang orang Pakistan itu, perempuan Pakistan itu, terus ketika dia berhasil di Amerika, ternyata itu menjadi sebuah perubahan sosial. Yang tadinya perempuan-perempuan itu tidak disupport untuk sekolah ke luar negeri oleh keluarganya, bahkan ya apalagi oleh masyarakatnya juga dicemooh gitu kan. Ternyata ketika melihat kesuksesan perempuan Pakistan ini, mereka merubah ini ya, ada apakah di social value-nya ya, di attitude-nya juga, mereka justru menganggap bahwa ketika seorang anak perempuan itu bisa bersekolah ke luar negeri, belajar lebih luas ke institusi yang pasti kualitasnya lebih baik di negaranya, itu dianggap sebagai suatu hal yang positif ya. Ya, social value-nya jadi positif, padahal sebelumnya dianggap negatif kan. Dan otomatis attitude-nya juga mereka berubah, yang tadinya mungkin mencibir gitu ya, ketika ada yang perempuan yang ingin keluar negeri seperti itu untuk sekolah, sekarang mereka justru mensupport ketika, kalau nggak salah kita di film lihat, mulai dari adiknya si Atira itu, kemudian saudara-saudara perempuan, saudara sepupu perempuannya juga jadi sekolah gitu, ternyata keluarganya ikut mendukung, dan otomatis itu kita bisa ngelihat ya, ketika misalnya ini udah jadi habit, pasti masyarakat, ya misalnya masyarakat di daerah situlah minimal akan mulai merubah pattern-nya ya, merubah polanya yang tadinya nggak open gitu sama belajar ke luar negeri buat perempuan, mungkin mereka akan jadi lebih open dan melihat hal itu sebagai hal yang positif. Oke, jadi itu kira-kira ada pembangunan dan bisa jadi ada perubahan sosial yang positif ya. Walaupun mungkin tadi sempat kita bahas sebelumnya pembangunan dan perubahan sosial yang jadi negatif gitu. Tapi kalau yang di film kemarin kita lihat itu lebih ke yang positif ya. Oke, kalau Aulia nih, Aulia? Iya Bu. Oke, Aulia pernah lihat nggak ada perubahan sosial yang positif ataupun negatif di lingkungan Aulia? Apa ya Bu ya? Bentar Bu. Bisa positif, bisa negatif nih. Oh mungkin kalau dulu anak-anak mainnya tuh, maksudnya anak-anak dulu mainnya bareng sama teman-temannya, sekarang tuh kayak sibuk sama HP sendiri tuh. Oke. Bisa nggak sih Bu? Benar. Oke, benar Aulia. Itu berarti yang, tar dulu ya, ini positif atau negatif nih berarti perubahan sosialnya? Termasuk sebenarnya masuk ke negatif sih, kayak dulu kan kalau sore main kelereng bareng, kalau sekarang tuh kayak main sendiri bisa gitu di rumah. Tapi ya walaupun di rumah juga masih bisa main bareng gitu. Oke, negatifnya karena apa nih kira-kira menurut Aulia? Negatifnya jadi anak-anak yang sekarang tuh jadi kecanduan gadget. Kecanduan gadget ya? Iya, kayak apa aja tuh harus pegang gadget gitu Bu. Oke. Bener banget ya Aulia ya. Itu anak usia berapa Aulia? Apa Ibu? Kira-kira anak usia berapa tuh yang sempat Aulia lihat kayak gitu? Enggak, Aulia kan punya adik gitu, masih kecil. Jadi kayak udah, kalau dulu Aulia main tuh masih abis ngaji gitu, main di luar, masih di luar. Kalau ngelihat adiknya Aul kayak masih jadinya main gadget aja terus. Apalagi sekarang online kan Bu. Itu usia apa, SD? Ya SD kelas 6. SD ya, oke ya. Oke, makasih Aulia ya, benar banget. Ya, jadi Ibu, sama-sama. Iya, ini memang ternyata pembangunan pembangunan katakanlah infrastruktur internet nih. Jadi di satu sisi pembangunan ya, jelas pembangunan pemerataan infrastruktur ya,
Tapi ternyata ketika tidak ya atau mungkin kurang support dari sektor-sektor lainnya dari pembangunan, ternyata itu malah menghasilkan perubahan sosial yang negatif gitu. Anak-anak yang tadinya katakan mereka ketika punya waktu luang biasanya mereka olahraga, katakanlah ya kelereng segala macam itu kan outdoor ya, kegiatan outdoor. Sekarang jadi cuman pencet-pencet gitu, pencet gadget. Nah, otomatis kan ini banyak hal negatifnya. Misalnya tadi yang disampaikan, mereka mungkin jadi kurang interaksi sosial dengan teman-temannya gitu. Atau bisa juga yang pasti dari sisi kesehatan ya, merusak mata gitu kan. Walaupun kalau internet ini ada positifnya juga ya, ada beberapa hal positif juga pastinya. Kalau kita lihat yang youtuber muda udah bisa bikin lagu yang luar biasa gitu ya karena pengaruh internet, ada juga gitu. Tapi memang tidak semua orang memanfaatkannya secara positif ya. Jadi ada juga justru yang muncul yang negatif ya. Jadi ini ya benar kata Aulia ya, kalau kebanyakan mungkin di kita masih yang negatifnya. Oke, sip kita lanjut lagi kalau gitu. Nah, development communication sekarang gilirannya Citra. Iya, Bu. Oke, Citra minta tolong dibacain dulu. Semua, Bu? Ya. Development communication is the study of social change brought about the application of communication research, theory, and technologies to bring about development. Oke, satu-satu kayaknya. Jadi, komunikasi pembangunan itu kita belajar tentang perubahan sosial ya, terkait ada penelitian komunikasi, ada teori dan teknologi di balik sebuah pembangunan gitu ya. Jadi intinya sih kalau kita belajar development communication ini, kita belajar pembangunan dan kaitan-kaitannya dengan tadi penelitian komunikasi, teori-teori komunikasi atau juga teknologi ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, boleh dilanjut dulu Citra. Development is a widely participatory process of social change in a society, intended to bring about both social and material advancement, including greater equality, freedom, and other qualities for the majority of people through their gaining greater control of their environment. Oke. Jadi pembangunan ini secara ringkas ya, mereka itu akan memberikan greater equality ya, persamaan hak misalnya yang lebih baik, kemudian ada kebebasan dan kualitas nilai di antara mayoritas orang untuk mengontrol lingkungannya. Nah ini perlu kita pahami ya, mengontrol lingkungannya. Jadi untuk hal-hal yang baik itu lingkungan itu kan perlu dikontrol ya. Tidak semua pembangunan itu bisa mengontrol lingkungan. Maksudnya kalau kita lihat pembangunan yang merusak lingkungan. Mungkin ada yang tinggal di Sumatera dan sekitarnya, ada nggak di sini? Ada yang pernah ke Sumatera mungkin? Ketika ada kebakaran, atau di Kalimantan ya, ada kebakaran hutan gitu, sempet nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah main atau baca koran terkait kebakaran hutan di Indonesia? Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada, belum ada ya? Oke, jadi kadang-kadang kalau kita lihat itu, beberapa hutan di Indonesia suka ada yang kasus kebakaran hutan gitu. Kasus kebakaran hutannya ini ternyata sengaja dibakar untuk dijadikan perkebunan oleh sebuah perusahaan gitu. Jadi seakan-akan kita melihatnya, oh itu bisa jadi kecelakaan gitu ya, karena kemarau atau apa, atau ada kemarau panjang terus jadi kering, terus ada yang lempar rokok atau apa, tapi pas setelah agak lama loh kok ini dibuat jadi perkebunan gitu kan. Jadi hutan yang tadinya alami dibuat jadi perkebunan, hal-hal seperti itu
dalihnya bisa jadi pembangunan, tapi itu pembangunan yang merusak lingkungan ya. Nah, makanya komunikasi pembangunan ini kita harus melihat pembangunan itu yang sustainable, jadi yang mempertimbangkan keberlanjutan ya, sustainability. Jadi jangan sampai kita misalnya niatnya bagus nih bikin perusahaan yang bisa mempekerjakan masyarakat miskin gitu. Tapi caranya adalah merusak hutan. Nah, itu kan berarti kita merusak keseimbangan alam ya. Keseimbangan alam dirusak, otomatis ekosistemnya terganggu. Binatang yang tadinya ada di situ jadi nggak ada. Dan itu bisa menimbulkan bencana di kemudian hari ya, ketika ekosistem nggak seimbang kan, nanti akan ada dampaknya ujung-ujungnya ke manusia sendiri ya. Contohnya barangkali ketika kita tahu kalau hutan itu sudah berkurang, itu resapan air sedikit ya. Dan otomatis ketika nggak ada pohon, hujan turun banyak, akhirnya banjir gitu. Jadi itu yang paling simpel mungkin ya. Paling simpelnya ketika kita merusak hutan untuk dijadikan katakanlah suatu pabrik atau apa, atau lahan pertanian gitu, otomatis kita nggak punya resapan, akhirnya banjir. Tapi kalau misalnya kita lebih jauh lagi, itu ketika kita merusak keseimbangan alam, bukan hal yang mustahil gitu ya, ketika ada hewan yang punah, nah itu nanti keseimbangannya rusak, akhirnya efeknya mungkin ke manusia sendiri. Kayak misalnya kemarin sempat deh kayak ketika binatang liar mulai masuk ke pemukiman warga gitu kan. Dan ketika hal itu terjadi kan, mau nggak mau ya kayak virus yang tadinya ada di binatang liar itu jadi nempel ke manusia kayak gitu ya. Oke, jadi ini sih fungsi si development communication ya. Citra nih, Citra. Iya Bu. Mulai cerita barangkali ketika kamu ini kan berarti udah tingkat berapa nih Citra ya? 3 ya? Aduh gak tahu, lupa Bu. 3. Sampai lupa dia. Kalau nggak salah sih tingkat 3 ya. Oke. Citra kan kemarin udah sempet ya, mungkin bisa di area sini nih, sudah pernah melakukan misalnya kayak penelitian komunikasi ya, survei-survei apa gitu, atau barangkali Citra ingat sebuah teori atau juga penggunaan teknologi yang bisa dipakai untuk pembangunan. Misalnya kalau kita sih lebih spesifiknya ke bikin media kali ya. Nah, kira-kira Citra ada nggak, kerasa nggak ada mungkin hasil dari penelitian komunikasi yang sudah pernah Citra lakukan, atau dari teori komunikasi yang Citra pernah pelajari, atau belajar menguasai teknologi tertentu yang kira-kira bisa dipakai untuk membuat media pembangunan. Citra kebayang nggak, Cit? Bentar Bu. Kayak misalnya tuh suatu sosial media tuh bisa ngerubah pembangunan gitu kan? Iya, mensupport kali ya. Iya. Support pembangunan misalnya kayak apa tuh, Citra? Kemarin waktu magang mungkin ada satu aplikasi namanya tuh kayak pijar sekolah gitu ya Bu. Ya, nah itu tuh suatu wadah buat gimana ya Bu, kita lagi daring ya Bu, nggak akan bisa luring kayak gitu kan. Nah jadi dari Telkom, ini bukan promosi ya Bu, ini nggak apa-apa, saya juga orang Telkom. Ini dari PT Telkom itu ngebuat aplikasi pendidikan Bu, kayak misalnya kan apa ya Bu, target segmentasi pasarnya itu khusus di daerah pedalaman itu. Nah kemarin tuh sempat juga sosialisasi ke Kabupaten Pangandaran gitu Bu, setiap hari ke Banjar juga. Itu tuh cuman buat ada suatu sekolah masang aplikasi ini gitu, karena kan kita itu harus mengelola data juga gitu kan, takutnya rumit. Terus kayak guru-guru di pedalaman juga kan pas lagi PPKM nggak akan mungkin ngelanggar aturan ya, jadi kita itu ngasih apa ya namanya tuh training of trainer gitu ke guru-gurunya kayak gitu sih Bu. Jadi biar anak-anaknya juga bisa safe aja gitu, enggak harus menuntut tatap muka. Oke. Oke, berarti Citra di situ berperan sebagai apanya nih? Saya tim support gitu Bu, kayak sosialisasi gitu. Oke, ketika sosialisasi Citra bikin apa, Cit?
Bikin apa ya? Contohnya, apakah hanya komunikasi lisan atau by WA atau bikin katakanlah buku atau apa tuh ketika mau menyampaikan sosialisasi? Enggak sih Bu, karena emang di waktu juga gitu. Soalnya suka ada yang patroli gitu, kan lagi ngumpul gitu ya. Waktu itu juga lagi ngajarin guru, tiba-tiba ada yang patroli. Jadi kayak ya sekedar Brosur? presentasi aja gitu. Oh, Ya presentasi. mungkin brosur ya. Oke. Jadi, Citra keren ya terlibat di sini. Oke, jadi Citra tadi cerita terlibat dalam sebuah proyek pembangunan pijar sekolah ya, Iya, Bu. untuk sekolah pedalaman. Jadi menyampaikan tadi ya bentuk komunikasinya ada brosur, ada presentasi langsung gitu ya, supaya sekolah-sekolah di pedalaman itu mereka nggak usah khawatir dengan sistem online, tapi mereka tetap bisa melangsungkan pembelajaran ya. Nah, itu kan ketika bikin presentasi aja ya, ketika Citra bikin presentasi itu mau nggak mau sudah mengimplementasi ini ya, mengimplementasi teori yang sudah pernah didapat. Misalnya Citra barangkali ingat ketika kita presentasi, kan kita belajar ya teori-teori apa sih untuk menyampaikan presentasi. Misalnya kita harus ada introduction-nya dulu, terus baru ke isi, terus ada closing kayak gitu-gitu ya. Iya Bu, terus kemarin juga kan anaknya tuh anak SD gitu loh Bu, jadi rada susah. Rada susah ya, tapi justru itu challenge ya. Sebagai orang komunikasi seharusnya kita bisa lebih mengolah nih presentasi seperti apa yang cocok buat anak SD, misalnya gambarnya kartun gitu ya, karena anak-anak lebih suka yang kartun, atau misalnya bikin mungkin karena waktunya pendek juga kali Citra ya, jadi agak susah. Tapi misalnya kita tahu kalau di komunikasi ketika kita presentasi harus pakai bahasa yang simple gitu. Iya Bu. Kan itu mau nggak mau kepake ya. Nah itu berarti Citra sudah melakukan si development communication ini ya. Yang dipakai Citra mungkin di situ misalnya teori-teori tentang gimana sih menyampaikan pesan yang singkat, ringkas, tapi ya, informatif misalnya kayak gitu. Terus tentang teori audiens mungkin Citra masih ingat ketika kita berhadapan dengan audiens kita harus sesuaikan bahwa pesan yang kita sampaikan itu sesuai nggak dengan karakter audiens skill SD gimana, kalau guru gimana pasti beda kan ya. Iya. Ya, jadi walaupun Citra sebenarnya kayaknya biasa aja gitu ya pas ikut jadi katakanlah officialnya program Pijar Sekolah, tapi sebenarnya Citra udah mempraktekkan komunikasi yang sudah Citra pelajari sebenarnya. Oke, sip. Keren. Makasih Citra ya. Iya, Bu. Oke, sekarang ini sih tambahan aja, kayaknya nggak perlu saya sampaikan. Jadi ini sih contoh ya sebenarnya ketika kita kenal 3R mungkin ya, logo ini saya gedein dulu. Oke, logo ini ya. Mungkin kalau kita lihat logo ini kita langsung kebayang itu bagian dari program ramah lingkungan. Ada 3R itu recycle, reuse, sama reduce ya. Nah ini, jadi ini sebagai orang komunikasi sih contohnya kalau kita mau bikin suatu logo gitu, kita bikin yang simple tapi bermakna gitu kan. Kalau dari sini kita lihat panah-panah semua, jadi barang itu di reuse ya, dipakai ulang, kemudian barang itu reduce, dikurangin, terus barang itu di recycle. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini salah satu konsep. Kalau tadi Citra udah presentasi ke sekolah pedalaman, nah ini kalau misalnya kita disuruh bikin logo gitu ya. Logonya kayak apa bagi orang komunikasi untuk membuat sebuah pembangunan gitu. Oke, kita skip dulu. Ini juga sih contoh-contoh ya ketika komunikasi pembangunan itu menggunakan berbagai media. Nah, di situ dicontohin ada storytelling ya, storytelling. Kemudian ada dialog, community dialog. Terus ada juga participatory video. Jadi kalau participatory video itu kita melibatkan
kita melibatkan mulai dari bawah sampai ke atas untuk sama-sama ngobrol gitu. Jadi ketika bikin program itu libatin si targetnya supaya mereka juga bisa ngasih tahu sebenarnya program yang mereka butuh apa sih. Jangan-jangan kayak tadi Citra ya, misalnya Citra ke pedalaman mau ngasih tahu tentang sekolah online. Tapi itu nggak based on participatory, jadi ternyata masyarakat nggak ditanya dulu gitu. Apa benar mereka butuh, bisa aja gitu mereka, oh enggak kita sih orangnya karena terpencil gitu ya, kesini aja harus 2 jam naik perahu, nggak ada yang pernah kesini. Jadi saya mah nggak butuh belajar online, enggak. Masyarakatnya aman gitu, nggak kemana-mana, nggak akan terkena corona, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu kalau pembangunannya partisipatori pasti udah ngajak ngobrol dulu sih masyarakat gitu, sebenarnya butuh nggak sama pelatihan online bla 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 gitu. Kalau butuh yang butuhnya seperti apa gitu digali ya. Tapi kalau misalnya kalau nggak partisipatori, nantinya kita cuma top down gitu. Ini ada program dari Telkom pijar sekolah, semua sekolah ikut. Terus kita datang ke seluruh pelosok termasuk yang tempat-tempat terpencil gitu. Padahal mereka nggak butuh belajar online gitu ya. Jadi itu makanya komunikasi pembangunan biasanya ada konsep partisipatorinya ya. Oke. Ini tadi udah kita bahas sedikit ya, global problem sama communication. Communication-nya itu jadi lebih ke ketika kita nyiptain media, kita berkomunikasi untuk menyampaikan pesan pembangunan ya. Kayak tadi Citra udah pas banget contohnya. Oke, nah ini kita bacain aja sih satu-satu biar kita ingat ya sebenarnya pembangunan yang ditargetkan secara global itu ada apa aja. Kita baca bareng-bareng, tadi udah sampai Citra. Berarti sekarang salsa. Cut salsa. Iya, Bu. Oke. Suara saya kedengeran nggak, Bu? Ada, aman-aman. Kayak salsa bisa tolong dibaca dulu ya. Mungkin 2 poin pertama. Ya, yang satu, tanpa kemiskinan. Yang itu kan ya, Bu? Ya. Tanpa kemiskinan, pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Kedua, tanpa kelaparan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan, laptop saya ada garis, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Oke, dari poin itu kira-kira salsa ada yang kurang jelas nggak? Ada kalimat yang kurang jelas mungkin? Menggalakkan pertanian tuh maksudnya gimana ya, Bu? Yang menggalakkan pertanian yang berkelanjutan ya, oke. Iya. Jadi kalau pertanian berkelanjutan ini kita mungkin tahu pertanian yang ada di Indonesia sekarang kayak apa sih? Apakah kita tuh sudah sustainable, udah memikirkan keberlanjutannya atau enggak? Gampangnya gini, kalau di Indonesia itu kita masih jarang ya yang pakai hasil produk pertanian organik ya. Padahal kalau mempertimbangkan sustainability, pertanian yang bagus itu sustainability-nya adalah pertanian yang organik. Jadi mereka nggak pakai zat-zat kimia untuk fertilizer-nya ya, untuk pupuk gitu. Tapi mereka sudah lebih ramah lingkungan, mereka menggunakan pupuk kandang saja. Otomatis ketika pupuk kandang saja tanahnya jadi nggak tercemar gitu kan. Terus produk-produk katakan sayuran sama buah itu nggak tercemar juga, tanah jadi bagus kan. Terus otomatis ketika nggak pakai pestisida berlebihan, nggak pakai pestisida, maka si aliran katakan air hujan atau air sungai yang melewati daerah pertanian itu tetap bersih ya, nggak tercemar gitu. Nah, padahal kondisi sekarang pertanian itu di Indonesia kebanyakan sih memang sangat melebihi dosis dari penggunaan pestisida. Jadi mereka tuh memang produknya cepat berbuah gitu ya, cepat panen, banyak panennya, tapi mereka melupakan jangka panjangnya. Mereka secara nggak langsung artinya mereka sudah merusak kualitas tanah, mereka juga sebetulnya menghasilkan produk-produk yang berbahaya buat kesehatan manusia kan kalau kebanyakan pestisida. Kemudian mereka juga merusak air di daerah itu, jadi menghasilkan polusi air juga gitu kan dari pestisida seperti itu.
Nah, kalau saya mau nanya Salsa, jadinya Salsa sempat pernah dengar nggak produk-produk organik dan non-organik ini? Sempat sih Bu, tapi nggak begitu paham. Oke. Kalau yang ketika Salsa ya seperti sekarang lah ya, misalnya udah tahu jadi produk pertanian itu kalau yang yang sesuai dengan SDGs itu yang mempertimbangkan keberlanjutan gitu, yang ramah lingkungan, yang organik. Kalau menurut Salsa itu memungkinkan nggak dijadikan program pembangunan di Indonesia? Untuk yang organik ya Bu, mungkin aja sih Bu, karena mungkin dari segi kualitasnya juga lebih bagus sih. Aku mikirnya kayak gitu, karena mungkin kalau sekarang di Indonesia masih kurang ya yang pakai organik kayak gitu Bu. Untuk segi pengetahuannya juga masih belum luas gitu sih Bu menurut aku. Oke, terus ini juga sih pertimbangannya kan harga lebih mahal ya ketika Iya sih, biasanya lebih mahal. Benar-benar. Oke, terus mungkin Salsa pernah nggak ketika belanja-belanja online kali ya, pernah nggak sudah mulai nemu produk-produk yang mereka bilang sabun ramah lingkungan atau apa ya kosmetik yang ramah lingkungan, pernah nggak di Indonesia? Pernah lihat kayak begitu? Kalau kosmetik belum sih Bu, aku belum pernah lihat. Cuman kemarin tuh aku ngeliatnya malah garam sih Bu. Maksudnya kemarin muncul di TikTok aku kayak perbandingan garam laut sama yang organik sama yang enggak. Ternyata tuh kalau misalkan yang organik tuh lebih bagus karena dia nggak pakai zat-zat kimia yang kayak gitu-gitu. Cuman emang untuk harga lebih mahal sih Bu, kayak 35.000 satu bungkus gitu. Mungkin itu buat kenapa Bu? Jauh nggak sama yang biasa? Jauh, biasanya mungkin kalau yang di supermarket gitu, saya ngelihat garam-garam yang biasa yang di rumah saya aja gitu, paling cuma 2.000, 3.000, itu kan udah banyak banget. Tapi kalau yang organik itu kayak berapa ya, dia dikitnya 35.000 gitu Bu satu bungkusnya. Mungkin kan orang juga lebih mikir-mikir karena mungkin kalau garam juga kan nggak banyak-banyak ya Bu makanya. Jadi kalau untuk pakai organik dengan harga segitu yang jauh sama harga biasanya, mungkin jadi pemikiran juga sih Bu buat masyarakat gitu, milih itu atau enggak. Oke. Sip. Jadi Salsa udah ada bayangan ya, kenapa sih yang organik itu harganya ya ampun gitu. Iya, mahal banget buat kebutuhan garam Bu. Baru garam ya. Iya. Oke. Ya mungkin kalau Indonesia memang untuk beralih semua ke organik mungkin butuh proses lama juga dan teknologi juga sih ya sebenarnya. Kalau kita teknologinya udah bisa bagus, bisa menciptakan bahan organik dan nggak terlalu mahal, itu mungkin bisa jadi pilihan ya. Oke, tapi kita cobalah. Oke, makasih Salsa. Iya Bu, makasih. Oke, kemudian habis Salsa adalah Farah. Iya Bu. Oke, Farah nih, Farah yang ketiga sama keempat. Ya, nomor 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Oke, ada yang kira-kira kurang jelas nggak, Sarah? Jelas sih, Bu. Oke, boleh kasih contohnya nih, apa yang Sarah bisa kasih contoh buat teman-teman? Kalau kehidupan sehat dan sejahtera, kalau dari program pemerintah mungkin seperti campaign yaitu vaksin itu Bu, yang semua orang wajib vaksin kayak gitu. Terus kalau misalkan dari sebuah gerakan gitu ya Bu, misalkan kan Farah kan ikut sebuah gerakan pemuda di salah satu di Kota Bandung. Jadi kalau misalkan kehidupan sejahtera untuk semua usia tuh ada salah satu nama programnya itu Shift Care. Jadi itu tuh setiap hari Jumat tuh kayak Shift Care Bu. Oke. Shift Care, iya. Jadi salah satu kampanyenya itu setiap hari Jumat suka share the meal kayak gitu Bu. Jadi kayak mendukung. Jadi salah satu kalau misalkan kita sedang kelaparan, kita jangan sampai orang-orang sekitar kita juga lapar gitu. Jadi membagi-bagi makanan kayak gitu Bu ke tetangga di sekitaran kantor kayak gitu Bu. Terus dia itu suka ngadain campaign kesehatan seperti tes tensi gratis, terus itu dikasih vitamin kayak gitu-gitu Bu. Biasanya tuh dilakukan setiap hari Jumat kayak gitu sih. Paling kalau yang Farah pernah ikutin mah gitu. Oke, keren Sarah. Nama organisasinya Shift Care. Shift Care Bu.
Oh, shift. Ya, shift care. Oke, Iya. udah lama ikut itu? Oh, alhamdulillah udah lama Bu, dari 2019. Oke, keren Iya. ya, lanjutkan. Iya Bu, Makasih. bismillah. Iya, Ya, oke, terima kasih, Sarah, Bu. keren ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain kalau misalnya ada ide mau ikut sesuatu gerakan sosial yang bisa bantu masyarakat, kenapa enggak ya, nanti coba ngobrol sama Sarah tuh. Iya Bu, terima kasih. Oke, makasih Farah. Iya Bu. Kemudian habis Farah ada Hanif. Hanif, ada Hanif? Ada Bu, ada. Oke, Hanif ke bagian kesetaraan gendernya udah ya, kita film udah lihat. Nah, mungkin 6 sama 7 nih. Boleh tolong dibacain dulu. Nomor 6, air bersih dan sanitasi layak. Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Memastikan akses pada energi yang terjangkau bisa diandalkan berkelanjutan dan modern untuk semua. Semua, oke. Nah, gimana nih idenya nih? Yang nomor 7 kurang paham sih Bu, energi bersih dan terjangkau itu gimana Bu? Kepencet. Yang 7, energi bersih dan terjangkau. Yang paling gampang sih sebenarnya kita mastiin ya, ketika misalnya energi di Indonesia tuh masih ada desa yang nggak dapat energi listrik ya. Nah, itu jadi gimana sih caranya biar semuanya dapat energi yang bersih. Nah, ini bersih juga akan jadi masalah ketika kita tahu misalnya pembangkit listrik nih ya, kalau ada yang pernah tinggal di daerah yang dekat pembangkit listrik kayaknya tahu kadang-kadang ketika membangun energi listrik itu lingkungannya jadi tercemar, yang paling gampang tuh. Kemarin tuh udah sempat yang pembangkit listrik yang di mana saya lupa ya, daerah-daerah apa ya, atau ketika di Cilacap tuh ada minyak bumi ya. Nah, di situ ketika ada penggalian untuk cari bahan bakar energi, kadang-kadang suka tidak memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar daerah itu. Atau kalau kalian sempat nonton dulu tuh pas zamannya mau pemilihan presiden tuh ada film yang lagi happening, inget nggak? Iya ya Bu, yang batu bara itu ya Bu? Ya bener, apa judulnya ya? Saya lupa. Ceritanya sih kayak judulnya sih kayak film populer tapi dalamnya apa ya, saya juga lupa ya. Itulah yang batu bara ya, sama-sama ingat kita. Itu kan kelihatan tuh tujuannya mah untuk menghasilkan energi ya untuk masyarakat sekitar, tapi ternyata bekas galian yang nggak diurusin sampai anak-anak pada banyak yang mati ya, masuk nyemplung ke galian itu kan. Nah, yang kayak gitu tuh. Jadi energi, ketika kita berusaha membangun energi, tapi jangan lupa juga itu energinya yang berkelanjutan ya, tidak merusak masa depan masyarakat di daerah situ. Terus yang harusnya sih yang bersih ya, udah lebih ke kalau sekarang sih renewable energy. Jadi emang energinya itu nggak akan habis-habis kayak tenaga angin gitu ya, membangkit listrik tenaga angin, membangkit listrik tenaga ombak, uap. Nah, yang kayak gitu-gitu itu kan di Indonesia masih kurang. Kita masih kalau di daerah saya Bu, di Kabupaten Batang Jawa Tengah itu mau dibangun PLTU yang terbesar se-Asia katanya. Nah, itu tuh banyak kayak kerusakan yang terjadi Bu, kayak pantai pesisir pantainya itu pada hancur. Nah, hancurnya itu kenapa tuh? Itu tuh buat apa ya? Buat pembuangan limbah-limbahnya itu loh Bu. Galian-galiannya ya. Katanya itu orang pada nangkep pakai jaring itu, jaringnya kadang sobek sendiri, rusak gitu, banyak yang rusak. Terus habis itu jadinya itu lebih panas udaranya juga. Banyak benar. Hutan-hutan itu pada ditebangin Bu, itu soalnya Bu. Ratusan hektar. Jadi saksi mata ya Hanif ya. Iya, terus dampak yang jalan tol yang Semarang Jakarta itu kan lewat juga ya Bu. Itu juga itu airnya juga jadi keruh dari dampak pembangunan itu Bu. Terus ada solusi nggak sih dari mereka? Belum ada solusi Bu, kayak ya airnya sering mati juga.
Oke, masyarakat jadi dirugikan ya justru dengan ada pembangunan itu ya. Khususnya masyarakat yang kecil sih Bu yang dirugikan banget Bu. Kalau yang pejabat bisa protes atau pejabat biasa kasih oleh-oleh biar boleh proyek. Iya benar. Itu kan PLTU yang di Batang juga di demo juga Bu sama masyarakat yang di daerah situ ya yang suka yang dapat tanahnya yang dapat itu. Kalau yang masyarakat yang nggak dapat sih pada demo pasti. Oke, bener Hanif. Jadi sebenarnya itu masih yang masalah jangka pendek ya, tapi ketika masalah jangka panjangnya kayak tadi PLTU itu kan pasti merusak ekosistem laut segala macam itu belum kena secara langsung, tapi yang pendek-pendeknya itu polusinya itu yang udah kerasa di masyarakat ya. Iya benar. Oke, sip. Hanif udah ada pengalaman pribadi. Oke, makasih banyak Hanif. Oke, kemudian kita ke Rivi. Rivi, ada Rivi? Ada, Bu. Oke, Rivi nih kebagian yang 9-10 Rivi. 9-10, 8-9. Oke, yang nomor 8 itu ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua. Kemudian ada industri, inovasi, dan infrastruktur. Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi, berkelanjutan, dan mendorong inovasi. Oke, ini sama ya, semuanya ada kata-kata berkelanjutan. Jadi kalau yang berkelanjutan tuh benar-benar ramah lingkungan buat masa depan, katakanlah manusia 7 turunan lagi lah, katakan kayak gitu ya. Oke, kalau Rivi mungkin bisa kasih contoh nih, 8-9, boleh pilih satu. Nomor 9 mungkin, Bu. Oke, gimana tuh? Ya menurut saya sih, kebetulan sih dekat rumah saya juga, Bu. Nah, di mana nih Rivi nih? Di Batang juga? Enggak, Bu, saya di Jakarta, di Ciledug, Bu. Oh, Ciledug, oke. Gimana tuh? Ya, jadi di dekat rumah saya ini, akhir-akhir ini kan lagi ada pembangunan buat ini, Bu, jalan Transjakarta yang khusus Transjakarta sama pembangunan MRT. Nah, sebelum itu kan jadi kayak ada banyak kebun punya masyarakat di daerah rumah saya sama kayak adalah Bu hutan kecil alami gitulah Bu. Oke. Nah, semenjak ada pembangunan itu jadi pada ditebang-tebangin pohon, terus juga efek yang didapetin gara-gara ada pembangunan itu jadi kayak jalan banyak yang rusak lah Bu gitu. Jadi bikin macet juga kan, truk di mana-mana gitu Bu. Itu sih Bu kalau menurut saya. Oke, jadi kalau yang jangka pendeknya udah kerasa ya Rivi ya, ketika pembangunan itu sedang dibuat ada efek jalan jadi rusak, terus macet ya. Terus itu yang paling kerasa mungkin ketika hutan kecil Rivi hilang. Nah itu sih Bu yang maksudnya jadi kayak bukan hutan kecil sih Bu. Kayaknya saya ada satu tempat itu emang buat biasa dipakai. Kayak saya sering lihat ada anak-anak biasa main layangan di situ jadi nggak bisa gitu Bu. Terus kayak ada masyarakat di situ yang kadang ikut nanam pohon inilah itulah jadi nggak bisa gitu Bu. Oke. Jadi kalau pohon mungkin kalau masyarakat itu ada yang nanam pohon buah atau apa gitu ya. Yang pasti sih ini sih kan sumber oksigen ya pohon ya, ketika katakanlah tempat hijaunya gitu ya, lahan hijaunya berkurang, otomatis pasokan oksigen kita berkurang ya, otomatis juga untuk penyerapan polusi yang biasanya dilakukan oleh pohon-pohon jadi nggak ada, pasti kamu akan segera merasa sesak napas. Ya, jadi memang ya efek itu ya, ketika kita banyak kehilangan pohon, jadinya kita kurang oksigen bersih kan. Dan takutnya sih ketika kita udaranya tercemar, banyak yang sooner or later ya, paru-paru kita nggak akan sesehat kalau kita tumbuh di lingkungan yang bersih kan ya. Iya, benar. Harusnya sih dibikinin lagi dong. Harusnya Bu. Taman kota juga bisa. Kalau saya pernah lihat ke kota mana sih, justru kota kecil tuh ada yang punya hutan kota tuh keren banget. Tapi kalau di Bandung malah kayaknya nggak ada deh. Jakarta apalagi ya sama ya. Iya Bu. Oke. Makasih Rivi. Sama-sama Bu. Oke, sekarang kita ke
Nabila tuh udah ya, Nabila udah. Naufal? Iya, Bu. Oke, Naufal nih, saya minta tolong yang berikutnya 10-11. Yang ke-10, berkurang kesenjangan, mengurangi kesenjangan dalam dan di antara negara-negara. Oke. 11, kota dan komunitas berkelanjutan, membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Oke, ada yang kira-kira kurang jelas atau mau kasih contoh langsung? Silahkan Noval. Kalau nomor 10, Bu, itu kurang ngerti sih, Bu. Oke, berkurangnya kesenjangan. Kalau ini ngomonginnya udah antar negara ya. Kalau kita sih ngelihatnya yang paling dekat Indonesia itu sebenarnya Singapura ya. Nah, tapi kalau sempat lihat TV gitu ya tentang Singapura, dibandingin sama di Indonesia itu gapnya kan gede banget ya. Kayak pendidikan aja ya. Universitas Singapura tuh udah masuk ke deretan elit kualitas pendidikan di dunia. Kalau Indonesia paling bagus aja UI tuh rankingnya masih 400 dunia gitu. Sementara Singapura tuh saya lupa, kalau nggak salah deh kampus-kampusnya udah 30 besar dunia deh. Jadi gapnya gede banget ya. Nah, kira-kira Noval pernah baca atau tahu nggak tentang program apa sih yang di Indonesia ya yang kira-kira bisa membantu berkurangnya kesenjangan antar negara? Kalau itu belum pernah baca sih, Bu. Belum pernah ya? Iya. Atau barangkali pernah tahu ini nggak? Ada program studi banding pelajar gitu apa? Paling itu sih, Bu, yang ya tukar pelajar itu kayaknya. Itu gimana tuh yang Novel tahu? Kalau itu sih kan bertukar pelajar itu kayak misalkan yang dari Indonesia misalkan ke Jepang gitu, Bu. Nah, yang orang Indonesia ke Jepang itu kayak dia belajar bahasa Jepang atau memahami kebudayaan di sana, sedangkan baliknya yang Jepangnya pernah, Bu, ada, Bu, satu, Bu. Jadi tante saya pernah ada guru, nah guru itu dari Jepang, Bu, jadi kayak tukar guru gitu loh, Bu. Oke, teacher exchange juga ada ya. Itu kira-kira apa tuh menariknya Noval? Itu pernah ke rumah saya juga, Bu, diajak. Oke, terus dapat apa? Dapat apa tuh dari program itu? Dia belajar ini sih, Bu, kebudayaan Indonesia, Bu. Kayak dia mengetahui kebudayaan Indonesia, terus kayak makanannya di Indonesia kayak gimana gitu. Dia katanya beda banget sama di Jepang katanya, Bu. Terus kayak iklimnya kayak di sana kan kayak dingin gitu, Bu, katanya. Kalau di Indonesia kan panas gitu, terus kayak banyak polusi juga, polusi katanya gitu. Terus kira-kira waktu itu Noval bisa dapat pengalaman apa tuh? Hal positif apa dari ketika dia datang itu? Paling belajar bahasa sih, Bu. Belajar bahasa ya? Iya, Bu. Oke, otomatis ketika kamu belajar bahasa, kamu jadi pengen ini sih pengalaman saya, kalau kita misalnya belajar nih, katakan belajar bahasa Jepang, terus kita jadi pengen tahu lebih banyak tentang Jepang ya, kita jadi kalau ada berita tentang Jepang jadi pengen tahu gitu ya. Itu juga nanya-nanya sih, Bu, soal misal bahasa yang baik sama buruknya itu. Oke. Jadi artinya sama tapi katanya dalam artian dalamnya apa sih? Kayak misalkan kasar gitulah katanya sana gitu. Ya, kayak Jepang, Sunda gitulah, Bu. Jepang termasuk ini ya, dia kan budaya konteks tinggi tuh, jadi Bu. Untuk beberapa hal Jepang itu sangat etikanya tuh tinggi banget gitu ya. Kalau kita anggap biasa aja, buat mereka tuh penting. Ada beberapa hal seperti itu, tapi minimal kita juga tahu ya dia cerita juga tentang Jepang tuh gimana, mungkin gali budaya di Jepang gimana, bisa ya seperti itu ya. Oke, sip. Keren ya Noval, makasih. Jadi ini makanya kalau misalnya kita ada kesempatan, kita harus berusaha juga belajar dari negara lain supaya kita tahu bagaimana mereka bisa maju dan gimana itu nanti bisa diterapkan di Indonesia supaya kita bisa menaikkan level kita juga ya untuk ke arah yang lebih baik ya. Oke. Kemudian habis Noval, Nora. Iya, Bu. Oke, Nora kebagian apa nih? Nora kebagian 12-13. Dibaca dulu ya, Bu? Iya.
12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Terus 13 penanganan perubahan iklim, mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Oke, nah silakan Nora dari 12-13 itu udah jelas atau ada yang kurang jelas, nanti bisa kasih contohnya. Sudah jelas Bu. Oke, kalau yang Nora nih mau cerita kira-kira yang mana nih yang mungkin yang 12 aja yang simple Bu. Ya. Gimana tuh? Ada di lingkungan saya sendiri, kakek saya. Kakek saya itu kan punya ladang sawah gitu ya Bu ya. Okay. Tapi beliau itu tidak menggunakan pupuk Bu. Jadinya beliau tuh bikin beras organik gitu Bu. Memproduksi beras organik. Nah, jadi juga di itunya tuh kayak dikasih ikan gitu-gitu Bu di sawahnya Bu. Oke. Terus juga untuk pengobatannya itu nggak pakai kimia tapi menggunakan bawang seperti itu Bu, buat hama-hamanya. Keren. Itu kakeknya di mana Nora? Di Probolinggo Bu. Probolinggo ya. Iya. Keren banget. Jadi udah sudah pertanian organik. Tapi itu sebenarnya kakek itu seperti itu sejak dulu atau baru-baru? Enggak Bu, dari 4 tahun yang lalu, soalnya suka ikut komunitas seperti itu Bu. Oh, tahu nggak komunitasnya apa Nora? Kalau komunitasnya saya kurang tahu ya Bu, soalnya kadang lagi kemana gitu, ke Jember atau ke Lumajang gitu Bu, jadi kurang tahu Bu. Oke, tapi kakek ikut komunitas itu terus sejak 4 tahun yang lalu beralih ke pertanian organik ya? Iya. Oke. Wah, saya jadi pengen tahu. Coba nanti kalau ketemu kakeknya ditanya. Emang kakek Nora umur berapa Nora? Sudah 65-an Bu, 65-67-an. Ya? Iya. Oke. Tapi berarti ketika dia mulai itu dia masih 61 tahun, relatif masih muda sih ya. Kalau ya maksudnya usianya masih inovasi ya, masih menerima inovasi baru ya, keren tuh. Oke. Terus kakek cerita nggak ketika dia beralih ke pertanian organik ini ada masalah atau aman-aman aja? Pada awalnya tuh kan menanam tembakau ya Bu ya. Nah terus tembakaunya tuh kok semakin tahun kualitasnya semakin menurun, padahal sudah dikasih pupuk kimia seperti itu. Terus akhirnya beliau tuh kayak cari tahu gitu Bu. Pokoknya katanya tanahnya tuh sudah rusak. Terus sama kakek tuh tanahnya digaruk lagi, terus diganti sama tanah, terus dengan campuran kotoran kambing. Maaf Bu, kotoran kambing, iya. Sama kotoran sapi. Oke. Terus jadi tanahnya bagus lagi ya? Iya, di situ beliau sudah cari cara gimana buat memperkembangin produksinya beliau lagi Bu. Terus saya nanti kalau ke Probolinggo jadi pengen main ke kakeknya Nora nih. Oke, keren banget ya. Makasih banyak Nora. Jadi ini salah satu contoh kakeknya Nora ini petani yang sudah punya kesadaran yang tinggi ya tentang sustainability pertanian yang tadi kita bahas nih. Jadi ketika beliau sudah bisa beralih untuk jadi petani organik tuh keren banget. Walaupun saya pengen gali lebih banyak lagi sebenarnya. Pengen ngundang kakeknya Nora nih cerita. Oke, makasih banyak Nora ya. Ya, sama-sama Bu. Oke, habis Nora, Olivia. Ada Olivia? Ada Ibu. Oke, Olivia itu kebagian 14-15. Oke. 14-nya dulu deh. Sorry. Benar ya. 14. Silakan. Ekosistem laut, pelindungan dan penggunaan samudra, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Oke, 15. Selanjutnya ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Oke. Kira-kira mau cerita yang ekosistem laut atau yang ekosistem daratan nih? Kayaknya lebih ke ekosistem daratan. Oke, gimana nih?
ceritanya? Ada pernah baru banget Bu ngalamin kemarin. Jadi saya tinggal di Sukabumi. Dan belum sebulan yang lalu sih saya tuh pergi ke pantai Pelabuhan Ratu. Oke. Nah, awalnya tuh jalan ke sana tuh masih hutan gitu Bu, kanan kiri gitu kalau lewat ke jalan situ. Nah, baru kemarin banget lewat kok tiba-tiba jadi kelapa sawit yang udah pokoknya tinggi gitu. Nah, terus ternyata itu tuh membuat saluran air di sana tuh jadi kesendat gitu ya Bu. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah sana itu jadi krisis air juga. Jadi kan kalau kelapa sawit itu nyedot airnya kenceng banget ya Bu. Sedangkan hutannya udah ditebangin, udah diganti kelapa, jadi nggak ada air gitu sih Bu. Terus masyarakatnya gimana? Kayaknya udah ditutup kali ya mulutnya, nggak tahu. Tapi sempat jadi di awal mungkin sempat ada demo-demo protes itu. Nggak denger sih Bu. Mungkin karena saya lama di Bandung juga ya. Gitu, tapi pokoknya kemarin juga sempat kaget loh. Kok ini tiba-tiba jadi kelapa sawit yang udah tinggi-tinggi gitu. Awalnya soalnya hutan dan jalannya juga belok-belok gitu. Biasanya ada binatang kayak monyet atau apa gitu ya Bu yang lewat situ gitu Bu. Oke, ya bye-bye Pelabuhan Ratu. Oke. Makasih ya Olivia udah cerita juga nih, ternyata banyak ya teman-teman kita yang udah ngalamin sendiri nih masalah pembangunan. Oke, habis Olivia, Rafli Andika sama Andika yang tadi sama nggak ya? Beda Bu. Oh beda. Oke. Olivia tuh tadi udah, ternyata saya lupa lihat. Oke, Rafli dulu nih. Rafli yang 16 aja. Ibu, tadi Rafli bilang ke saya dia lagi rapat sama kemahasiswaan FKB, katanya udah WhatsApp Ibu juga. Oh, berarti saya belum lihat ya? Iya. Oke, saya tulis dulu. Rafli lagi rapat. Oke, sip. Makasih, Bu. Makasih, Salsa. Oke, kemudian Sylvia nih. Sylvia deh kalau gitu. Iya, Bu. Oke, Sylvia, tolong yang nomor 16-17 ya. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Itu mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Terus yang 17 itu kemitraan untuk mencapai tujuan, menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Oke, ada ide tentang 2 poin ini? Kalau yang nomor 16, itu kan yang mendorong masyarakat yang adil. Tapi kalau misalkan contohnya yang ada Bu yang tentang nenek-nenek gituin kayu, tapi dia malah di apa sih, kayak malah terjerat apa gitu Bu pasalnya, padahal dia cuman ngambil kayu doang gitu, tapi malah orang-orang yang lebih parah mencuri atau apapun itu kayak cuman dikasih pasal yang kecil gitu. Oke, jadi ketidakadilan. Iya. Ketidakadilan ya, ketidakadilan hukum buat masyarakat ya. Oke. Ya ini sih emang Indonesia banget ya, Sylvie. Jadi kalau kamu ngerusak hutannya sebagai sebuah perusahaan besar, terus kamu bisa katakanlah kicep-kicep gitu sama penguasa, proyeknya jalan. Tapi kalau misalnya Sylvie hanya orang kecil yang ya katakan cuman sebenarnya sih motong satu pohon jati gitu misalnya ya, buat dijual cari buat makan, itu malah dihukum gitu ya. Kalau Sylvie sendiri gimana kesannya ketika membaca hal itu? Iya kayak enggak ini aja sih Bu, nggak etis aja, kayak orang yang rendah malah mentang-mentang dia nggak ada apa-apa malah dikasih hukuman yang berat, tapi orang-orang yang udah tinggi-tinggi malah dikasih hukumannya yang kecil-kecil gitu, kayak nggak sebanding aja gitu Bu. Padahal ngerusaknya efek ke masyarakatnya kan lebih parah yang merusak hutan. Iya Bu. Oh, atau Sylvie pernah ingat nggak nih ada kasus penjara koruptor yang mewah? Yang di dalamnya udah kayak hotel Bu. Itu kan juga fenomena menarik ya di Indonesia ya. Nggak apa-apa lu masuk penjara asalkan lu kaya gitu. Oke, sip. Ya, kira-kira sih hari ini saya cerita mungkin sampai di sini dulu ya. Ini sih sisanya hanya contoh-contoh media yang bisa dipakai. Nanti boleh sambil lihat-lihat dan saya ulang lagi minggu depan ya. Oke,
kayaknya waktunya udah habis nih ya. Saya stop recording dulu. Oke.